Assalamualaikum. Selamat datang para pembelajar yang fokus. Gini, pernah nggak sih Anda ngerasa kerja di sebuah proyek, tapi setiap orang di tim itu kayak punya dunianya sendiri-sendiri? Dan tebak akhirnya gimana? Yap, produk jadinya benar-benar meleset dari sasaran. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Bekerja dalam tumpukan silo yang terisolasi itu ibarat resep sempurna untuk bikin kekacauan. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah perjalanan seru dari kekacauan yang terisolasi itu menuju harmoni kolaborasi lintas fungsi yang sesungguhnya dalam pengembangan perangkat lunak. Kita akan kupas tuntas dari cetak biru sampai ke pembangunannya. Oke, mari kita selami ini. Ada 5 langkah cetak biru yang bakal kita bahas supaya Anda bisa benar-benar menguasai kolaborasi tim. Kita mulai dari kolaborasi lintas fungsi, lalu evaluasi kebutuhan tim, evaluasi desain sistem, teknik umpan balik, dan ditutup dengan dokumentasi tinjauan. Bagian pertama, kolaborasi lintas fungsi. Ini bukan sekedar teori ya, ini benar-benar pergeseran paradigma. Kita udah nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri kayak zaman model waterfall dulu. Dan ini secara brilian menunjukkan bagaimana visi sistem bersama itu bekerja. Coba lihat, tujuannya ada tepat di tengah. Analis bisnis memastikan semuanya sejalan dengan tujuan bisnis. Desainer UX dan UI memastikan sistemnya enak dipakai, para arsitek memastikan ini masuk akal secara teknis, sementara para pemangku kepentingan ngecek apakah ini benar-benar memecahkan masalah di dunia nyata. Kalau kita bisa menyatukan semua perspektif ini sejak awal, wah kita bakal sangat menghemat biaya dan menekan risiko di masa depan. Lanjut ke bagian 2, evaluasi kebutuhan tim. Ibarat bangun rumah, ini fondasinya. Kita harus mengevaluasi apa yang sebenarnya mau kita bangun. Jadi, sebelum satu baris kode pun ditulis, kita harus ngecek 3 kriteria kualitas ini. Pertama, apakah kebutuhannya sudah lengkap? Jangan sampai ada skenario penting yang terlewat. Kedua, konsisten. Kebutuhan A dan B nggak boleh saling tabrakan. Dan ketiga, jelas atau unambiguous. Satu kalimat, ia cuma boleh punya satu arti. Nggak boleh ambigu. Percaya deh, berkolaborasi buat mastiin 3 hal ini bakal ampuh banget buat mencegah yang namanya scope creep atau fitur yang tiba-tiba membengkak di tengah jalan. Nah, gimana cara ngeceknya? Teknik pertama adalah walkthrough. Anggap aja ini kayak sesi baca bareng yang santai. Penulis dokumen bakal memandu tim untuk membaca dokumen tersebut berurutan baris demi baris. Fokusnya di sini bukan buat ajang kritik-kritikan yang keras ya, tapi murni untuk klarifikasi, menangkap inkonsistensi, dan memastikan kita semua ada di frekuensi pemahaman yang sama tentang apa yang mau dibangun. Beda cerita dengan peer review. Ini sifatnya inspeksi formal. Dokumen Anda bakal ditinjau oleh rekan kerja yang level keahliannya setara. Dan mereka nggak cuma baca sekilas. Mereka menggunakan checklist standar yang super spesifik. Tujuannya jelas, mendeteksi cacat sebanyak mungkin secara sistematis sebelum tim memberikan sign-off atau persetujuan akhir. Terus, gimana kalau proyeknya berskala besar dan melibatkan banyak pihak? Joint Application Development atau JAD, ini jawabannya. Teknik ini luar biasa kuat. Bayangkan, Anda mengumpulkan semua pemangku kepentingan kunci, manajer, developer, pengguna senior, di satu ruangan buat lokakarya intensif yang difasilitasi pihak netral. Tujuannya apa? Buat mencapai kesepakatan saat itu juga. Ini jauh lebih efektif buat mengunci ruang lingkup proyek di awal, ketimbang bolak-balik revisi yang makan waktu berbulan-bulan. Dan kita tutup fase kebutuhan ini dengan prototyping. Kenapa? Karena jujur aja, baca teks dokumen itu kadang masih terlalu abstrak buat pengguna. Lewat prototyping, baik itu cuma coretan antarmuka sederhana atau model interaktif, kita menyulap kebutuhan abstrak tadi jadi realitas visual yang bisa diuji. Pengguna akhir bisa langsung berinteraksi dengannya, dan dari situ kita bisa memvalidasi pengalaman pengguna sebelum proses ngoding benar-benar dimulai. Masuk ke bagian 3, evaluasi desain sistem. Kalau tadi kita udah tahu apa yang mau dibangun, sekarang kita geser ke fase arsitektur, mengevaluasi bagaimana cara ngebangunnya dari lensa teknis maupun pengalaman pengguna. Kenapa sih kita harus mengevaluasi desain secara kolaboratif? Ada 3 tujuan utamanya. Pertama, kepatuhan kebutuhan. Apakah desain database ini udah klop sama kebutuhan laporan yang disepakati tadi? Kedua, kelayakan teknis. Secara realistis, bisa nggak ini dibangun pakai sumber daya dan waktu yang kita punya sekarang? Dan ketiga, mengungkap risiko keamanan secara dini sebelum itu jadi masalah yang kritis. Tentu saja, ada beberapa cara buat mengevaluasi desain. Kalau urusan teknis seperti arsitektur dan model data, kita pakai design review meeting, yang sifatnya sangat formal di depan rekan teknis senior. Sebaliknya, kalau bahas soal user interface,
pendekatannya beda lagi. Kita pakai evaluasi heuristik. Di sini, beberapa ahli UX menilai antar muka pakai prinsip baku, kayak 10 heuristik Nielsen, buat ngebongkar bug kegunaan. Keduanya sama-sama penting loh, cuma beda fokus aja. Bahkan nih, waktu kita udah makin dekat ke tahap penulisan kode, kolaborasi itu tetap jalan. Coba bandingkan code inspection dengan pair programming. Inspeksi kode itu sangat formal dan mendetail buat memverifikasi efisiensi suatu komponen. Sebaliknya, pair programming itu kolaborasi dua orang yang super kasual, berjalan terus-menerus di satu layar komputer, dan langsung menguji batasan kode saat itu juga. Oh iya, hampir lupa. Jangan pernah jadikan keamanan itu sebagai renungan di akhir proyek. Disinilah threat modeling berperan. Tim berkolaborasi menggunakan kerangka kerja seperti Stride untuk mengidentifikasi dan memitigasi ancaman sejak dini. Jadi, keamanan dan enkripsi itu benar-benar dibangun secara by design, tertanam kuat di arsitektur sistem dari hari pertama. Bagian 4, teknik umpan balik. Nah, ngevaluasi kerjaan orang itu gampang, tapi nyampein feedback dan bikin orang baper atau ngerusak moral tim, itu dia tantangannya. Waktunya kita ngebahas soft skills yang krusial ini. Jadi, poin krusialnya adalah menggunakan model fit. Anggap aja ini sebagai checklist mental setiap kali Anda mau ngasih umpan balik. Umpan balik Anda harus focused atau sangat spesifik, evidence-based atau didukung bukti, enabling alias memicu solusi perbaikan, dan dispassionate, yaitu profesional dan bebas dari emosi personal. Biar kebayang, mari kita lihat bedanya. Umpan balik yang nggak efektif itu biasanya cuma berupa opini kabur, kayak, saya rasa desain ini jelek, atau bikin sistemnya lebih cepat dong. Itu nggak bisa ditindaklanjuti. Nah, pakai pendekatan fokus dan berbasis bukti, kita bersandar pada data. Alih-alih bilang warnanya murahan, kita bilang warna tombol ini melanggar panduan desain sistem kita yang mewajibkan kode warna abu-abu. Sangat jelas kan? Terus gimana dengan aspek enabling dan dispassionate? Tolong banget, hindari komunikasi yang menyerang personal. Bilang, kamu jelas nggak paham soal keamanan, itu racun buat kolaborasi. Sebagai gantinya, bersikaplah dispassionate. Tunjuk artefaknya, bukan orangnya, lalu tawarkan solusi. Desain login ini nyimpen kata sandi dalam teks biasa, yang melanggar kebijakan keamanan P001. Gimana kalau kita ubah pakai sistem hashing? Pendekatan kayak gini langsung nyelesain masalah tanpa perlu memancing ego. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, dokumentasi tinjauan. Diskusi dan kolaborasi lisan itu bagus banget, tapi tanpa rekam jejak tertulis, yang namanya akuntabilitas bakal menguap gitu aja. Tapi ingat, sebelum kita sibuk ngisi form, dokumentasi yang sukses selalu bermula dari budaya yang sehat. Budaya di mana kita menebarkan secara aktif. Jangan main dikte soal pilihan desain ke rekan Anda. Fokuslah pada kesuksesan bersama, dan pastikan untuk selalu mengklarifikasi sesuatu sebelum Anda buru-buru bersikap defensif. Intinya cuma satu, bikin produk akhirnya jadi jauh lebih baik. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah matriks log temuan ini. Disinilah akuntabilitas yang tadinya abstrak diubah jadi sesuatu yang sangat nyata. Di sini Anda mencatat semua hasil dari sesi review. Anda punya ID unik buat pelacakan, tingkat keparahannya, deskripsi perbaikannya, siapa penanggung jawabnya, sampai status terkininya. Ini mastiin nggak bakal ada satupun isu penting yang lolos dari radar tim ya. Pada ujungnya, setiap tinjauan formal harus berujung pada satu dari 3 keputusan tertulis sebagai jejak audit Anda. Artefak tersebut diterima sepenuhnya, diterima dengan modifikasi, asalkan isu kritisnya segera diperbaiki, atau ditolak karena butuh perbaikan fundamental. Pakai status yang jelas kayak gini bikin tim nggak perlu tebak-tebakan lagi. Apakah mereka udah mulai masuk ke tahap penulisan kode atau belum? Jadi, kita udah melihat seluruh kerangkanya secara lengkap. Mulai dari mengubah pola pikir lintas fungsi, membedah spesifikasi dengan cermat, mengevaluasi desain demi efisiensi dan keamanan, cara ngasih umpan balik yang membangun, dan terakhir, mengunci semuanya lewat dokumentasi yang kokoh. Sekarang, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting ini. Apakah tim Anda sudah berkolaborasi dengan benar hari ini? Yuk, terapkan kerangka kerja ini, dan mari kita ubah kekacauan silo tadi jadi kesuksesan yang terstruktur. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah materi kita kali ini, dan selamat berkolaborasi.